Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Supriyatna dengan NPMG 1D022056. Saya dari kelompok A. Baiklah, saya di ini akan menjelaskan hasil PPT kami, yaitu persamaan diferensial pada pembangkit listrik tenaga air. Yang dimana pada materi pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang ada menggunakan tenaga air dalam bentuk energi tenaga ombak. Dan di sini terdapat pembangkit listrik tenaga air. Dalam konteks pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, beberapa komponen utama yang terlibat dalam sistem persamaan diferensial ini adalah waduk. Yang pertama, waduk atau bendungan untuk menyimpan energi air dalam jumlah besar dan energi. Pipa pesat dan yang kedua, pipa pesat yang menyalurkan air ke turbin. Yang ketiga, turbin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Dan yang keempat, generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kelima, jalur transmisi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Di sini terdapat jenis pembangkit listrik tenaga air. PLTA sendiri tidak melulu harus dengan waduk yang besar. Saat ini pemanfaatan energi listrik untuk dijadikan energi listrik banyak digunakan di sungai-sungai. Tidak hanya sungai besar, sungai kecil pun sudah banyak dimanfaatkan. Jadi PLTA itu tidak hanya satu jenis saja, melainkan terdapat beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, PLTA jenis aliran sungai langsung, ya run-off river hydropower. Yang kedua, PLTA jenis penampungan, storage hydropower. Yang ketiga, PLTA jenis pompa, pumped storage hydropower. Di sini terdapat persamaan diferensial, yang dimana pertama persamaan diferensial untuk bendungan atas. Persamaan diferensial untuk bendungan atas menggambarkan ketinggian bendungan. Persamaan dapat dilihat di bawah. A hefon D per DT H hefon sama dengan Q rib dikurang QHC dikurang QSW. Yang dimana A hefon adalah luas area bendungan atas dengan satuan meter. H hefon adalah ketinggian bendungan dengan satuan meter. Q rib adalah aliran sungai dengan satuan meter kubik per second. QHC adalah aliran saluran bagian atas dengan satuan meter persegi per second. Yang terakhir adalah QSW, yang dimana aliran tumpah ke saluran pelimpah dengan satuan meter kubik per second. Dan di sini terdapat persamaan diferensial untuk source tank. Persamaan diferensial untuk saluran atas menggambarkan volume dan ketinggian source tank. Persamaan dapat dilihat di bawah. AST, D per DT, HST sama dengan QHC dikurang Q. Yang dimana AST adalah luas penempang source tank dengan satuan meter persegi. Q adalah aliran turbin dengan satuan meter kubik per second. Di sini ada persamaan diferensial untuk saluran atas. Persamaan diferensial untuk saluran atas menggambarkan panjang dan luas saluran. Persamaan dapat dilihat di bawah ini. LHC per AGHC di D per DT QHC ditambah KRHC QHC sama dengan H hefon dikurang HST. Di mana LHC adalah panjang saluran atas dengan satuan meter. AHC adalah luas permukaan saluran atas dengan satuan meter persegi. AG adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second persegi. QRHC sama dengan koefisien saluran atas. Di sini terdapat persamaan diferensial untuk turbin penstock. Persamaan diferensial untuk saluran atas menggambarkan besar aliran di ketinggian turbin penstock. Persamaan dapat dilihat di bawah ini. H per H base dikurang HST, B11 ditambah W per W base dikurang V0 B13 ditambah Q0 Q base sama dengan Q. Yang dimana H ketinggian jaraknya atas dengan satuan meter,
H-base adalah ketinggian bagian dasar dengan satuan meter. HST adalah ketinggian source tank dengan satuan meter. BIJ adalah parameter persamaan turbin yang dilinearisasi. W adalah gerbang terbuka dengan satuan milimeter. WBase sama dengan nilai dasar permukaan gerbang dengan satuan milimeter. Dan yang terakhir T0 sama dengan konstanta torsi. Baiklah, kita lanjutkan ke persamaan diferensial untuk daya terbangkit. Persamaan diferensial untuk daya terbangkit pada turbin dan generator. Persamaan dapat dilihat di bawah ini. P sama dengan hafal dikali Q dikali N dikali K. Di mana P adalah daya terbangkit dan satuan watt. Hafal adalah tinggi air terjun dengan satuan meter. Q adalah debit air di turbin meter dengan satuan meter kubik per second. Dan N adalah efisiensi turbin. Dan yang terakhir K adalah konstanta daya pada generator. Di sini terdapat persamaan diferensial untuk PLTA. Sistem persamaan diferensial tersebut dapat digunakan untuk memodelkan PLTA dan memprediksi kinerja PLTA tersebut. Berikut adalah contoh penerapan sistem persamaan diferensial untuk PLTA. Yang pertama, untuk merancang PLTA, sistem persamaan diferensial tersebut dapat digunakan untuk menentukan dimensi waduk, turbin, dan generator. Dan yang kedua, untuk mengoperasikan PLTA, sistem persamaan diferensial tersebut dapat digunakan untuk mengontrol ketinggian air di waduk dan kecepatan turbin. Dan yang ketiga, untuk memantau kinerja PLTA, sistem persamaan diferensial tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah pada PLTA. Di sini ada PLTA Musi. Pembangkit listrik tenaga air Musi merupakan pembangkit listrik dan tipe run of the river dengan gedung pembangkit berada 400 meter di bawah tanah yang memanfaatkan aliran sungai Musi. Daya terpasang sebesar 3 dikali 70 megawatt. Itu berjumlah 210 megawatt. Akan mampu membangkitkan energi listrik sebesar 1140 gigawatt hour per tahun dan merupakan PLTA besar pertama yang dibangun di Provinsi Bengkulu. Daya listrik yang dibangkitkan PLTA Musi memenuhi dan mensuplai kebutuhan listrik hampir seluruh wilayah Sumatera melalui interkoneksi jaringan transmisi 150 kV atau 275 kV untuk wilayah bagian selatan maupun utara. Di sini terdapat data PLTA Musi yang langsung diambil dari data PLN itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke simulasi persamaan diferensial yang dimana itu menggunakan program Python mensimulasikan sistem hidroelektrik yang terdiri dari parameter pada bendungan, parameter pada saluran pipa pesat, parameter pada source tank, parameter pada turbin penstock, dan yang terakhir parameter pada daya terbangkit dari turbin. Dan di sini terdapat fungsi-fungsi persamaan diferensial yang dimana itu menggunakan persamaan bendungan, persamaan pipa pesat, persamaan source tank, persamaan turbin penstock, persamaan daya turbin. Pada waktu simulasi itu pada T start atau waktu awal itu sama dengan 0, Tn sama dengan waktu akhir sama dengan 1000, dan perhitungan turun waktu tiap titik atau dt itu 0,001. Di sini terdapat array untuk menyimpan hasil simulasi, menggunakan array untuk menyimpan hasil simulasi. Dan simulasi itu sendiri simpan nilai variabel sebelum diperbarui. Ini visualisasi plot yang dimana pada plot pertama itu perubahan ketinggian air pada bendungan terhadap waktu. Pada plot kedua, perubahan debit air pada saluran pipa pesat terhadap waktu. Yang ketiga, perubahan ketinggian air di source tank terhadap waktu. Yang keempat, perubahan debit air turbin penstock terhadap waktu.
Yang kelima, perubahan daya turbin terhadap waktu. Dan inilah hasil plot dari simulasi PLTA Musi. Yang dimana pertama itu perubahan ketinggian air pada bendungan terhadap waktu. Yang kedua, perubahan debit air pada saluran pipa pesat terhadap waktu. Yang ketiga, perubahan ketinggian air Sarstank terhadap waktu. Dan yang keempat, perubahan debit air turbin penstock terhadap waktu. Dan yang kelima, perubahan perubahan daya turbin terhadap waktu. Baiklah, saya akhiri. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.